Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Marani Aulia dengan NIM S1S1 21098. Baik, di sini saya akan membuat video presentasi mengenai proses dan sinkronisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi. Baik, langsung saja. Sebelum kita ke materi, ada poin-poin yang kita akan bahas mengenai proses dan sinkronisasi, yaitu yang pertama ada konsep interaksi, yang kedua sinkronisasi, yang ketiga solusi critical section, yang keempat perangkat sinkronisasi, yang kelima transaksi atomik, yang keenam sinkronisasi Linux, yang ketujuh di loops, dan 8 diagram graph, yang ke-9 bounded buffer, ke-10 readers or writers, sinkronisasi dengan semafor yang ke-11. Baik, untuk yang pertama itu akan dibahas mengenai konsep interaksi. Sebelum kita ke konsep interaksi, maka kita perlu mengetahui apa itu sinkronisasi. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Proses-proses disebut konkuren jika proses-proses itu ada dan berjalan pada waktu yang sama. Proses-proses konkuren ini bisa bersifat independen atau juga bisa berinteraksi. Nah, yang pertama, bagian A, komunikasi antar proses. Adapun macam-macam dalam komunikasi antar proses dari proses dan sinkronisasi terbagi atas dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sistem berbagi memori. Apa itu sistem berbagi memori? Sistem berbagi memori atau yang disebut juga sebagai shared memory system merupakan salah satu cara komunikasi antar proses dengan cara mengalokasikan suatu alamat memori untuk dipakai berkomunikasi antar proses. Dan yang kedua ada sistem berkirim pesan. Sistem berkirim pesan itu adalah proses komunikasi antar bagian sistem untuk membagi variabel yang dibutuhkan. Proses ini menyediakan dua operasi, yaitu mengirim pesan dan menerima pesan. Terdapat dua cara komunikasi, yaitu baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, yang kedua ada sinkronisasi. Di sini sinkronisasi dapat dibedakan menjadi dua kejadian, yaitu ada keadaan sinkron dan keadaan asinkron. Nah, apa itu keadaan asinkron? Nah, di sini lagi terbagi menjadi dua kejadian. Yang pertama kejadian blocking send, yaitu pemblokiran pengirim pesan sampai pesan sebelumnya diterima. Yang kedua ada blocking receive atau pemblokiran penerima sampai terdapat pesan yang akan dikirim. Nah, yang kedua dalam keadaan asinkron. Nah, terdapat dua kejadian, itu dapat terjadi secara non-blocking send, ialah pengirim dapat terus mengirim pesan tanpa memperdulikan apakah pesan sebelumnya sampai atau tidak. Yang kedua ada non-blocking receive, yaitu penerima menerima semua pesan baik berupa pesan yang valid atau pesan yang salah atau null. Nah, selanjutnya ada penyangga. Dalam setiap jenis komunikasi, baik secara langsung ataupun tidak langsung, penyangga pesan oleh proses memerlukan antrian sementara. Pada dasarnya terdapat tiga cara untuk mengimplementasikan antrian tersebut. Nah, yang pertama yaitu ada kapasitas nol. Nah, ini yaitu antrian mempunyai panjang maksimum 0 sehingga tidak ada penungguan pesan atau message waiting. Jadi pesannya itu tidak menunggu lagi, langsung dikirim. Selanjutnya ada kapasitas terbatas. Antrian ini mempunyai panjang yang telah ditentukan. Paling banyak pesan dapat dimasukkan. Jadi dia itu terbatas kapasitasnya. Selanjutnya kapasitas tak terbatas. Yaitu antrian mempunyai panjang yang tak terhingga sehingga semua pesan dapat menunggu di sini. Nah, selanjutnya ada klien atau server.
Dengan makin berkembangnya teknologi jaringan komputer, sekarang ini ada kecenderungan sebuah sistem yang menggunakan jaringan untuk saling berhubungan. Nah, dalam jaringan tersebut biasanya terdapat sebuah komputer yang disebut server dan beberapa komputer yang disebut klien. Selanjutnya ada RPC atau Remote Producer Call. Remote Producer Call atau RPC adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah produser yang berada di komputer lain. Nah, untuk dapat melakukan ini, sebuah server harus menyediakan layanan remote producer. Selanjutnya ada deadlock dan starvation. Nah, apa itu? Gambar di samping merupakan gambaran dari deadlock dan starvation. Untuk penjelasannya ada pada teks di bawah. Nah, deadlock dapat dilihat pada bagian gambarnya. Ada bagian pertama, deadlock. Nah, deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan source yang sedang dipakai. Yang kedua ada starvation. Seperti pada gambar, starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock, proses yang kekurangan source karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat source yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Nah, yang kedua, kita masuk pada sinkronisasi. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari, sudah dibahas pada bagian awal, langsung saja kita pada bagian race condition. Nah, apa yang dimaksud dengan race condition? Nah, race condition di sini adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses share memori atau sumber daya pada saat yang bersamaan, dan hasil akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir selesai dieksekusi, sehingga hasil akhirnya terkadang itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, yang kedua ada critical section. Apa sih critical section ini? Critical section adalah segmen kode yang mengakses data yang digunakan proses secara bersama-sama yang dapat membawa proses itu ke bahaya race condition. Yang selanjutnya ada prasyarat critical section. Nah, solusi critical section yaitu solusi dari masalah critical section harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama ada mutual exclusion, sebuah jalan yang menjamin jika sebuah proses sedang menggunakan variabel atau berkas yang digunakan bersama-sama, proses lain akan dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Yang kedua ada terjadinya kemajuan atau progress. Yang ketiga ada batas waktu tunggu atau bounded waiting. Selanjutnya ada critical dalam kernel. Nah, saat sepotong kernel kode mulai dijalankan, akan terjamin bahwa itu adalah satu-satunya kernel kode yang dijalankan sampai salah satu dari aksi di bawah. Nah, apa saja aksi tersebut? Yaitu terdapat interupsi. Apa sih itu interupsi? Nah, antrian mempunyai panjang maksimum 0, sehingga tidak dapat menunggu pesan. Itu yang dimaksud interupsi. Atau tidak dia itu tidak ada menunggu pesan atau message waiting. Yang kedua ada paxful. Ini panjangnya telah ditentukan, berarti berkapasitas. Selanjutnya ada kernel kode memanggil fungsi penjadwalan sendiri. Selanjutnya, kita ke bagian 3, ada solusi critical section. Nah, sebelum kita ke critical section, kita harus tahu dulu bagaimana solusi untuk memecahkan masalah critical section. Di sini terdapat 2 jenis solusi untuk memecahkan masalah critical section tersebut. Nah, untuk yang pertama ada solusi perangkat lunak. Nah, solusi ini menggunakan algoritma untuk mengatasi masalah critical section. Solusi yang kedua ada solusi perangkat keras. Solusi ini tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu. Misalnya dengan menonaktifkan interupsi, mengunci suatu variabel tertentu, atau menggunakan instruksi level mesin seperti test dan set. Selanjutnya algoritma yang pertama. Nah, algoritma
pertama mencoba mengatasi masalah critical section untuk dua proses. Algoritma tersebut menerapkan sistem bergilir kepada kedua proses yang ingin mengeksekusi critical section, sehingga kedua proses tersebut harus bergantian menggunakan critical section. Nah, untuk menggunakan algoritma yang kedua, mencoba memecahkan masalah critical section untuk dua proses, algoritma tersebut mengantisipasi masalah yang muncul pada algoritma satu dengan mengubah penggunaan variabel true dengan variabel flag. Nah, untuk algoritma yang ketiga, nah ini dia menggabungkan variabel yang di-sharing pada algoritma 1 dan algoritma 2, yaitu variabel true dan variabel flag. Untuk yang ketiga, algoritma tukang roti. Jangan salah artikan bahwa algoritma ini dikenal sebagai Laporte-Baker algoritma. Ide algoritma ini adalah dengan menggunakan prinsip penjadwalan seperti yang ada di tempat penjualan roti. Para pelanggan yang ingin membeli roti sebelumnya harus mengambil nomor urut terlebih dahulu. Nah, urutan orang yang boleh membeli ditentukan oleh nomor urut yang dimiliki masing-masing pelanggan tersebut. Itu pemisalan dari penjualan roti. Jadi dinamakan algoritma tukang roti. Baik, kita masuk ke materi yang keempat, perangkat sinkronisasi. Nah, sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksian oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari dead loop dan starvation. Nah, yang pertama ada test dan set. Instruksi ini bersifat atomik, yaitu instruksi yang tidak dapat diinterupsi. Kita dapat menggunakan instruksi khusus ini untuk memecahkan masalah yang sederhana pada critical section. Karakteristik penting dari instruksi ini adalah pengeksekusian instruksi secara atomik. Yang kedua ada semafor. Apa sih semafor? Semafor adalah sistem sinyal yang digunakan untuk berkomunikasi secara visual. Sedangkan dalam software, itu semafor adalah sebuah variabel bertipe integer yang selain saat inisialisasi hanya dapat diakses melalui dua operasi standar, yaitu increment dan decrement. Nah, selanjutnya fungsi semafor. Seperti telah disebutkan sebelumnya, semafor berfungsi untuk menangani masalah sinkronisasi secara umum, yaitu mutual inclusion. Nah, sesuai dengan prinsip mutual inclusion, jika suatu thread sedang berada dalam critical section-nya, thread lain harus menunggu thread tersebut keluar dari critical section-nya sebelum dapat memasuki critical section-nya sendiri. Yang kedua ada resource controller. Yang ketiga ada sinkronisasi antar proses. Selanjutnya ada monitor. Nah, monitor dikembangkan karena menggunakan semafor yang kurang praktis. Hal ini disebabkan kesalahan pada penggunaan semafor tidak dapat dideteksi oleh compiler. Tapi selain dia memiliki kekurangan, dia juga memiliki keuntungan atau kelebihan. Nah, keuntungannya sendiri yaitu yang pertama, kompilator pada bahasa pemrograman yang telah diimplementasikan pada monitor akan memastikan bahwa resource yang dapat diakses oleh beberapa thread dilindungi oleh monitor, sehingga prinsip mutual inclusion tetap terjaga. Yang kedua ada kompilator, bisa memeriksa kemungkinan adanya dead loop. Ada monitor Java. Monitor suatu sistem yang dapat mensinkronisasi thread-thread tersebut, Java Virtual Machine, memakai monitor untuk sinkronisasi thread. Nah, monitor Java memiliki
jenis sinkronisasi. Yang pertama mutual inclusion dan cooperation. Selanjutnya kita ke materi yang kelima, transaksi atomik. Transaksi atomik dapat diilustrasikan pada kasus transfer uang antar rekening. Nah, pada kasus tersebut setidaknya akan dilakukan dua operasi, yaitu pada debit rekening pengirim dan kredit pada rekening penerima. Kedua buah operasi tersebut harus dijalankan keseluruhan untuk menjaga agar data pada penerima dapat mengirim uang konsisten. Nah, model sistem. Yang pertama, atomicity. Apa sih atomicity? Yaitu sebuah transaksi dijalankan secara keseluruhan atau tidak dijalankan sama sekali. Yang kedua ada konsistensi. Sebuah transaksi mengubah sistem dari sebuah state yang konsisten menjadi state konsisten yang lain. Yang ketiga ada isolation. Transaksi yang belum selesai tidak dapat menunjukkan hasilnya ke transaksi yang lain sebelum transaksi tersebut commit. Yang keempat ada durability. Ketika sebuah transaksi commit, sistem akan menjamin hasil dari operasi akan tetap, bahkan ketika terjadi kegagalan pada suatu subsequent. Jadi dia akan menjaga. Selanjutnya ada pemulihan berbasis log. Untuk menentukan bagaimana sistem menjamin keatomikan, kita perlu mengetahui perangkat yang digunakan untuk menyimpan data yang diakses transaksi tersebut. Nah, media penyimpanan yang dapat kita ketahui yaitu berdasarkan kecepatan relatif. Kapasitasnya dibagi menjadi ada volatile storage. Jadi volatile ini penyimpanan storage-nya itu sangat cepat. Jadi dia dapat menyimpan penyimpanan secara cepat. Tapi di dalam informasinya kita menyimpan di volatile itu biasanya tidak dapat diselamatkan. Tetapi akses ke volatile storage-nya itu sangat cepat. Selanjutnya ada non-volatile storage. Jika terjadi sistem crash, informasi yang ada di non-volatile storage biasanya masih dapat diselamatkan. Tetapi akses ke storage-nya itu tidak cepat. Jadi ada plus dan minusnya. Selanjutnya ada stable storage. Informasi yang ada di stable itu akan terjaga dan tidak akan pernah hilang. Jadi silahkan memilih mana yang mau digunakan, volatile storage, non-volatile storage, atau stable storage. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Jadi bagaimana kita menggunakannya sesuai dengan kebutuhan yang kita mau menggunakan. Baik, selanjutnya ada checkpoint. Salah satu untuk menjamin keatomikan suatu transaksi adalah adanya rollback ke kondisi sebelum transaksi. Nah, untuk melakukan rollback tersebut, kita harus menyimpan semua informasi yang berkaitan dengan modifikasi data pada transaksi tersebut di stable storage. Karena stable storage itu datanya tidak akan hilang, metode yang sering digunakan untuk menyimpan hal tersebut adalah write ahead logging. Dengan metode ini, setiap log menyimpan setiap operasi write dari sebuah transaksi. Selanjutnya ada serialisasi. Nah, ketika kegagalan menjadi rutin pemulihan memeriksa log untuk memutuskan transaksi mana yang terakhir kali melakukan operasi write dan di mana operasi checkpoint terjadi. Dengan menggunakan pencarian mundur dan berhasil menemukan checkpoint dan menemukan catatan operasi start, berarti kita telah menemukan bagian dari transaksi yang akan kita periksa untuk selanjutnya. Dilakukan redo atau undo. Dengan kata lain, kita harus memeriksa keseluruhan log pada transaksi tersebut. Proses pemulihan dapat dilakukan dengan kondisi. Yang pertama,
Jika pada bagian transaksi tersebut ditemukan operasi commit, maka dilakukan redo. Nah, sedangkan jika pada bagian transaksi tersebut tidak ditemukan catatan mengenai operasi commit, maka dilakukan undo atau mengulang atau melihat kembali transaksi-transaksi sebelumnya. Yang selanjutnya ada protokol penguncian. Salah satu untuk menjamin terjadinya serialisasi adalah dengan menerapkan protokol penguncian atau looking protokol. Pada setiap data yang akan diakses, ada dua macam cara untuk melakukan penguncian pada data. Apa saja? Yang pertama, shared, yaitu jika sebuah transaksi melakukan shared mode look pada data key, maka transaksi tersebut dapat melakukan operasi read pada key, tetapi tidak dapat melakukan operasi write pada key. Berarti dia akan bisa membaca, tapi tidak bisa melihat, tapi tidak bisa menulisnya. Reading maksudnya. Yang kedua ada eksklusif. Jika sebuah transaksi TI melakukan eksklusif mode loop pada data key, maka transaksi tersebut dapat melakukan read dan write pada key. Selanjutnya ada protokol berbasis waktu. Pada protokol ini, setiap transaksi diberikan sebuah timestamp yang unik yang diberi nama TS atau TI. Timestamp ini diberikan sebelum transaksi TI melakukan eksekusi. Bila TI telah diberikan timestamp, maka bila ada transaksi lain TI yang kemudian datang dan diberikan timestamp yang unik pula, akan berlaku TSTI lebih kecil TS dalam kurung TI. Ada dua metode yang dilakukan untuk melakukan protokol tersebut. Yang pertama, gunakan waktu pada clock system dengan sebagai timestamp. Jadi timestamp sebuah transaksi sama dengan clock system. Ketika transaksi itu memasuki sistem, yang kedua, gunakan sebuah counter sebagai sebuah timestamp. Jadi, timestamp sebuah transaksi sama dengan nilai counter ketika transaksi mulai memasuki sistem. Yang keenam, ada sinkronisasi Linux. Pada metode-metode sinkronisasi yang dibahas meliputi integer atomik, yang merupakan salah satu jenis dari operasi atomik atau looking yang terdiri dari spin loop dan semaphore, dan dijelaskan hal-hal yang terkait. Dapat kita bahas satu persatu. Yang pertama, critical section. Metode yang paling sederhana adalah yang mencegah adanya treat yang mengubah variabel yang sedang digunakan dalam critical section. Jika scheduler menginterrupt proses yang sedang mengakses critical section-nya, maka scheduler akan membiarkan proses tersebut menyelesaikan critical section-nya atau menghentikannya sementara untuk memberi kesempatan bagi proses lain untuk menjalankan critical section-nya yang sedang berada dalam critical section-nya dijalankan secara mutually eksklusif. Soalnya ada penyebab konkurensi kernel proses dan sinkronisasi. Yang pertama ada interrupt, ada software dan task class, ada kernel preemption, ada symmetrical multiprocessing. Untuk penjelasannya dapat dibaca sendiri. Yang selanjutnya ada integer atomic. Salah satu metode dalam kernel Linux untuk sinkronisasi adalah atomic operation. Integer atomic adalah salah satu jenis dari atomic operation. Atomic operation menyediakan instruksi yang dijalankan secara atomik atau tanpa interrupt. Selanjutnya ada spin looks. Spin looks atau looking yang paling umum digunakan dalam Linux adalah spin loop.
Spin loop adalah loop yang hanya dapat dilakukan oleh satu thread ketika sebuah thread yang akan dijalankan meminta spin loop yang sedang digunakan. Maka thread akan loops menunggu sampai spin loop tersebut selesai digunakan oleh thread yang sedang berjalan. Selanjutnya, ada semaphore. Semaphore dalam Linux adalah sleeping loops. Ketika sebuah thread meminta semaphore yang sedang digunakan, maka semaphore akan meletakkan thread tersebut dalam waiting queue dan menyebabkan thread tersebut masuk status sleep. Kemudian prosesor menjalankan thread yang lain ketika thread yang memegang semaphore melepaskan loopnya, maka satu dari thread yang ada di wait queue akan dipanggil sehingga akan mendapatkan semaphore. Selanjutnya ada symmetrical multiprocessing atau SM. Untuk menjaga agar dua thread tidak mengakses resource yang sama dalam waktu yang sama, maka SMP menerapkan aturan di mana hanya ada satu prosesor yang dapat menjalankan thread dalam kernel mode dengan cara spin loop tunggal untuk menjalankan aturan ini. Masuk ke deadloops. Deadloop secara bahasa berarti buntu atau kebuntuan. Dalam definisi lebih lengkap, deadloops berarti suatu keadaan di mana sistem seperti terhenti dikarenakan setiap proses memiliki sumber daya yang tidak bisa dibagi dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang sedang dimiliki oleh proses lain. Yang pertama ada starvation, adalah keadaan di mana satu atau beberapa proses kelaparan karena terus menunggu kebutuhan sumber dayanya dipenuhi. Namun, karena sumber daya tersebut tidak tersedia atau dialokasikan untuk proses lain, akhirnya proses yang membutuhkan tidak bisa memilikinya. Soalnya ada model sistem. Sebuah proses dalam melakukan penggunaan terhadap suatu sumber daya melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada request, yang kedua ada use, ada release. Penjelasannya silakan dibaca. Yang selanjutnya ada karakteristik. Nah, untuk karakteristik yang pertama ada mutual inclusion, di mana kondisi yang pertama yaitu proses memiliki hak milik pribadi terhadap sumber daya yang sedang digunakannya. Yang kedua ada kondisi hold and wait, proses saling menunggu sambil menahan sumber daya yang dimilikinya. Yang selanjutnya ada no preemption, sumber daya yang hanya dapat dilepaskan oleh proses yang memilikinya secara sukarela setelah ia selesai menggunakannya. Yang keempat ada circular wait, berisi proses-proses yang saling membutuhkan. Selanjutnya ada penanganan. Yang pertama ada pengabaian, maksudnya mengabaikan terjadinya deadloop dan pura-pura tidak tahu kalau deadloop terjadi. Yang kedua pencegahan. Di sini sebelum maksudnya itu mengantisipasi bahwa akan terjadi deadloop. Selanjutnya ada penghindaran. Di sini memprediksi apakah tindakan yang diambil sistem dalam kaitannya dengan proses akan sumber daya dapat mengakibatkan terjadinya deadloop. Yang keempat ada pendeteksian atau pemulihan. Nah, jika sudah terjadi maka dapat dilakukan pendeteksian dan pemulihan. Misalnya ada diagram graf. Bagian ini akan dibahas mengenai implementasi graf dalam sistem operasi, yaitu dalam penggunaannya untuk penanganan deadloop pada sistem operasi. Di antaranya ada graf alokasi sumber daya dan graf tumbuh. Graf alokasi sumber daya dan graf tumbuh merupakan graf sederhana dan graf berarah.
Yang pertama, komponen alokasi sumber daya. Di sini mempunyai komponen-komponen layaknya graf biasa. Hanya saja dalam graf alokasi daya ini, vertex dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, proses P sama dengan PO, P1, P2, P3, dan seterusnya. Nah, P terdiri dari semua proses yang ada di sistem. Untuk proses, vertexnya digambarkan sebagai lingkaran dengan nama prosesnya. Yang kedua ada resource. Sumber daya R sama dengan RO. R1, R2, R3, dan seterusnya. R terdiri dari semua sumber daya yang ada di sistem. Untuk sumber daya, vertexnya digambarkan sebagai segi 4, dengan titik di tengahnya yang menunjukkan jumlah instance yang dapat dialokasikan serta nama sumber dayanya. Nah, algoritma graf alokasi sumber daya untuk mencegah deadlock yaitu dapat dipakai untuk mencegah deadlock jika sumber dayanya hanya memiliki satu instansi. Algoritmanya ada komponen tambahan pada edge yaitu climate edge. Sama halnya dengan edge lainnya. Climate edge menghubungkan antara sumber daya dan simpul. Materi ke-9 ada bounded buffer. Pesan-pesan yang dipertukarkan antar proses membutuhkan antrian sementara yang sering kita sebut sebagai penyangga atau buffer. Buffer dapat dibagi menjadi 3 jenis sesuai kapasitasnya, yaitu buffer yang kapasitasnya 0, buffer yang tak terhingga, serta buffer yang kapasitasnya dibatasi banyak N. Buffer dengan kapasitas terbatas inilah yang disebut dengan buffer, bounded buffer. Untuk penggunaan semafor, untuk mensinkronisasikan proses produsen dan proses konsumen ini, digunakan perangkat sinkronisasi semafor. Yang digunakan adalah mutex. Mutex yaitu dapat digambarkan seperti probinary semafor yang dapat bernilai 0 atau 1 untuk menjaga agar pada suatu waktu buffer hanya dapat diakses oleh satu proses saja. Mutex bernilai 0 jika buffer sedang diakses sebuah proses dan bernilai 1 jika tidak akses, dapat meminta satu atau lebih sumber daya yang tersedia ataupun yang sedang dimiliki oleh proses yang lain. Selanjutnya ada tempat kosong, yaitu counting semafor berisi data tempat kosong pada buffer. Yang selanjutnya tempat terisi, berisi data tempat terisi pada buffer. Yang ke-10 ada readers dan writers. Masalah readers, writers merupakan masalah klasik dalam sinkronisasi. Nah, solusi dari masalah ini diperlukan untuk dapat menjaga konsistensi data. Banyak thread bisa berbagai sumber daya penyimpanan yang sama. Ada thread yang membaca, ada juga yang menulis. Thread membaca disebut readers atau pembaca, sedangkan yang menulis disebut writers atau penulis. Penggunaan semafor dalam sebuah variabel bertipe integer yang selain saat inisialisasi hanya dapat diakses melalui dua metode, yaitu pertama, P dalam kurung atau W dalam kurung, tunggu, dan lain-lain berfungsi sebagai increment method. Yang kedua, VV atau sinyal, dan lain-lain berfungsi sebagai decrement method. Yang ke-11 ada sinkronisasi dengan semafor, materi terakhir yang saya akan bawakan. Berikut ini adalah sebuah program yang menggunakan proses sinkronisasi dua arah. Program yang dibuat dalam bahasa Java ini bernama HomePimpah. Contoh program sinkronisasi dua arah adalah semafor berjenis non-spin loop. Nah, penggunaan semafor yang pertama yaitu peranan. Dapat dilihat pada gambar. Dalam permainan HomePimpah kita mengenal dua peranan, yaitu pemain-pemain yang melakukan HomePimpah atau gambar sebelah kanan yang berjumlah 5
dan seorang bandar gambar sebelah kiri yang berfungsi menentukan kapan permainan dimulai dan kapan permainan berakhir. Dalam hal ini, bandar bertindak sebagai pengatur jalannya permainan. Dapat kita ambil hikmahnya bahwa kita itu kalau bermain tidak hanya sekedar bermain, tapi dapat dituangkan dalam suatu pembelajaran yang dapat kita lihat pada layar, bahwa bukan hanya hiburan yang kita dapat, tapi ada juga pelajaran yang kita ambil dari salah satu permainan, yaitu permainan hong pimpa. Jadi memiliki fungsinya tersendiri yang dapat dimanfaatkan pada penggunaan semafor ini. Selanjutnya, selain peranan, dia juga memulai permainan. Permainan mulai ketika bandar menyerukan hong pimpa. Ketika itu, secara serentak pemain akan melakukan hong pimpa dengan tangannya. Kemudian bandar akan menyerukan gamreng sebagai penanda hong pimpa tersebut. Sehingga pemain pun menghentikan hong pimpa dan masing-masing akan menunjukkan tangannya. Apakah telapak atau punggung. Selanjutnya ada pengecekan pemenang. Setelah kita hong pimpa, maka ada terus pengecekan pemenang. Apabila bandar menemukan ada di antara telapak atau punggung yang berjumlah 1, maka satu-satunya pemain itu akan keluar sebagai pemenang. Namun apabila tidak ada di antara telapak atau punggung yang berjumlah 1, seperti pada gambar, maka bandar akan mengulang permainan dan menyerukan gamreng. Selanjutnya penjelasan. Program hong pimpa memiliki jumlah bandar yang sama dengan jumlah pemainnya. Setiap pemainnya memiliki 1 bandar. Adapun tujuan sinkronisasi 2 arah adalah mengendalikan trit-trit sesuai dengan keinginan kita melalui kendali bandar gambreng yang diimplementasikan pada program hong pimpa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Mungkin saya ada satu yang saya simak dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kita itu bermain tidak semata-mata hanya bermain. Ternyata di samping kita bermain, kita juga tahu bahwa permainan tersebut juga dapat diaplikasikan dalam suatu program yang dapat digunakan untuk membuat program, dapat mengendalikan seperti yang dijelaskan yang tadi, yaitu penggunaan semafor untuk mengendalikan trit-trit yang ada. Jadi sepintar-pintarnya kita untuk cari tahu apa yang kita tidak tahu, kita harus cari tahu. Terus ada juga yang sudah kita tahu, tapi kita ada juga yang beberapa yang kita tidak tahu. Maka di sini kita harus saling sharing, mencari tahu apa yang kita tidak tahu. Semoga apa yang saya sampaikan di sini dan atau saya ada salah-salah kata atau kurangnya saya menyampaikan presentasi ini, mohon dimaafkan. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Semoga dapat diterima. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.